Imam Mahdi memimpin umat, menyatukan umat Islam. Waktu itu cerita-cerita politik selesai. Umat Islam, umat terbagi dua, siapa yang bersama Imam Mahdi dan bersama siapa yang bersama orang kafir. Cerita-cerita partai tamat, yang imannya tidak jelas sama kafir, yang pro kafir, program kafir gabung sama kafir. Nanti yang pro Islam bersama Imam Mahdi. Maka sidang jemaah hari ini sudah mulai diingat-ingatkan, harus pro Islam. Orang yang bukan pro Islam, muncul Imam Mahdi nanti, dia bukan pengikut Imam Mahdi kalau dia nggak pro Islam dari sekarang. Sekarang ini susah. Orang kacamatanya kacamata politik saja, tidak kacamata iman. Nanti soal persoalan politik ini tamat, maka akan nanti terjadi perang besar muslim non muslim. Kemudian ada pasukan yang membawa bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jadi bendera tauhid itu bendera yang akan dipakai oleh Imam Mahdi, bukan bendera ISIS. Itu bendera syahadat, itu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu setelah perang Nabi, terus umat Islam punya, muncul Imam Mahdi, kembali dia memakai bendera itu. Kata Nabi, nanti akan muncul pasukan bendera hitam. Artinya apa? Datang Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ketika perseteruan anak-anak raja, pimpinan-pemimpin umat Islam ini berseteru, muncul Imam Mahdi sebagai tokoh yang bisa mempersatukan umat. Apa kata Nabi? Seandainya kalian bisa merangkak, harus merangkak kepada gunung, merangkak di atas gunung es untuk bisa jumpa, bergabung dengan Imam Mahdi, kalian lakukan itu. Yang penting kalian bergabung dengan Imam Mahdi. Dan cerita Imam Mahdi itu bukan cerita hal-hal yang seperti fiktif, tidak. Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama juga dengan nama bapak Nabi. Itu Imam Mahdi. Nah, kemudian muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi menyatukan umat sehingga ketika itu berdiri kembali khilafah. Artinya apa? Negara-negara yang selama ini memecah belah umat Islam ini akan luluh lantak dan berdiri khilafah di tangan Imam Mahdi. Kehidupan ketika itu setelah Imam Mahdi berjaya dengan adil memimpin umat Islam makmur, masuk fase kedua, muncul Dajjal. Tanda kiamat kedua, muncul Dajjal. Dajjal muncul di kampung Yahudi di Asfahan. Di Asfahan muncul Dajjal. Setelah muncul Dajjal, berperang melawan Imam Mahdi. Ketika untuk menghadapi Dajjal ini Allah utus Nabi Isa. Dajjal muncul di bagian timur, Nabi Isa nanti muncul dari Syria di Menara Putih, di Masjid Menara Putih. Jadi sidang jemaah, maka perang Syria itu bagian dari tanda kiamat. Muncul Nabi Isa, maka bertemu dengan Imam Mahdi ketika itu waktu sholat asar. Maka Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa jadi imam. Namun Nabi Isa menolaknya. Kata Nabi Isa, setiap kaum itu ada pemimpinnya, maka Imam Mahdi mengimami. Kemudian sidang jemaah rahmat Allah, setelah Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian Dajjal juga sudah dikalahkan oleh Nabi Isa. Kalah Dajjal, maka pimpinan umat dilanjutkan oleh Nabi Isa. Setelah itu sidang jemaah masuk tanda kiamat keempat. Muncul Ya'jud dan Ma'jud. Susunan ini jangan salah. Saya lihat ini ceramah-ceramah zaman itu banyak yang salah. Pertama tadi apa? Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul Dajjal. Setelah Dajjal muncul Nabi Isa. Setelah itu muncul Ya'jud dan Ma'jud. Dajjal kalah oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengalahkan Dajjal dengan pengikutnya, kebanyakan adalah orang-orang Yahudi dan orang kafir. Dan Dajjal itu pengaruhnya luar biasa, yang banyak dipengaruhinya adalah wanita-wanita.
Maka kata Nabi, ketika Dajjal muncul, ikatkan istri-istrimu di rumah. Ikatkan istri-istrimu di rumah. Pertanda umat Islam harus mempersiapkan iman-iman istrinya, mempersiapkan iman anak perempuannya, mendidik dan mengekamnya, membangun prinsip-prinsip dirinya, dan menguatkan akidahnya. Setelah itu muncul Dajjal. Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang ini terkurung dalam wilayah yang tertutup. Dan kata Nabi zaman Nabi, wailil Arab, malang celaka orang Arab. Kenapa? Karena pintu Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka di sini, segini. Sudah terbuka. Tiap malam, tiap hari sampai malam dia mengerjakan mencoba melobangi pintu itu. Dan ketika sudah mulai agak besar, datang malam, mereka capek, sudah nanti kita lanjutkan. Setiap hari seperti itu. Ketika dia tertidur, lubang pintu kembali menyempit, mengecil. Dikerjakannya lagi. Menurut salah satu riwayat, sampai nanti mereka mengucapkan insya Allah. Insya Allah ini akan terbuka.